Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Ya, punya 57 tong sampah, tapi terbanyaknya di Tanah Baru, Bu. Ya, untuk Kecamatan Beji. Untuk Beji berapa Bu tadi sekarang? Boleh 12 titik, Bu. Ya. Dan saya berharap RW 14 jadi titik yang 13. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada hari ini kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat sehingga bisa bersilaturahmi. Akan kehadirat Allah ya, apa yang insya Allah ya katanya ramai ya Bu, katanya ini pertemuannya hadir semua ini yang hadir. Sehat-sehat ya ibu-ibu semuanya ya. Lupa dan salawat, salam dan salawat kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Yang kami hormati Bapak RW 014. Kedua kali ya Pak kita ketemu. Kondisi sampah di Kota Depok. Tadi Pak Haji sudah jelaskan bahwa memang sampah di Kota Depok itu sudah amat sangat memprihatinkan. Ya mungkin ibu-ibu harus kenal dulu ya mungkin pertama kali. Jadi gini, ketika ibu mendengar kata sampah, apa Bu yang dipikirkan? Bau, terus jijik, jorok, betul ya Bu ya? Nah seperti itu. Nah jadi jangan sampai kita harus harus merubah mindset tadi ya, yang awalnya mungkin dibilangnya jorok, bau dan lain sebagainya. Ini harus dirubah mindsetnya. Jadi harus jangan jadikan musuh. Kadang kalau sampah ada di rumah kita, rasanya gimana ibu? Pengen segera dibuang, betul nggak? Dia pengen segera diangkut. Wah kalau nggak diangkut udah resah nih. Aduh gimana nih kok belum diangkut petugas kebersihan gitu. Apalagi pernah di sini ada kejadian mogok ya Pak mungkin? Ada belum pernah yang diangkut? Pernah mungkin ya? Seminggu nggak diangkut gitu ya? Nah, mungkin bisa jadi karena itu tadi di TPA Cipayung lagi antri Bu ya untuk pengangkutannya ya. Ini jadi longsor, betul sekali ada kejadian longsor. Nah, jadi harus dirubah mindset itu bahwa sampah itu bukan jadikan musuh, tapi sampah itu merupakan sarana mendapatkan pahala. Jadi singkatannya itu ada istilahnya Bu, sampah itu sarana mendapatkan pahala. Ya bisa jadi karena ketika ada duri di jalan, kita harus menyingkirkan, betul kan ya Ibu? Itu merupakan sedekah terkecil ya. Nah ini sekarang sampah yang kalau orang lain kita buang di pinggir jalan, misalnya kita letakkan di pinggir jalan, itu pasti tetangga-tetangga tercium baunya pasti ngebrundel, betul nggak Ibu? Ini bau, gimana sih kok sampahnya nggak dikelola gitu. Nah jadi bisa jadi ini merupakan sarana mendapatkan pahala Bu dari sampah yang kita pilah. Nah betul sekali memang kita harus mengenal bahwa sampah itu jangan dijadikan musuh. Nah mungkin ibu-ibu di sini sudah tahu ya sampah di rumah tangga itu ada berapa macam. Nah ini ada contekannya Bu. Ada contekannya. Ya, jadi kita harus mengenal dulu di rumah kita itu ada berapa jenis sampah sih ya. Jadi ada 4 jenis ibu-ibu ya. Ada pertama itu sampah organik. Ya, sampah organik ini adalah sampah yang memang biasanya atau disebut juga sampah basah yang dihasilkan di dapur ya, kita makan sehari-hari, ada sisa makanan, ada sisa nasi, ada sisa sayur, ada tulang ikan, tulang ayam, kemudian juga potongan
bayam kampung dan lain sebagainya. Ini adalah sampah organik. Pasti paling banyak, betul nggak Ibu? Iya. Dan inilah yang paling bau. Ya. Jadi ini kalau tidak dikelola, inilah yang sebetulnya yang merubah kondisi sekarang alam. Ada kan, makanya tadi Pak Haji bilang ada kampung proklim, ada yang lain, itu karena memang sekarang Bu sedang digalakkan kampung proklim itu kampung percontohan yang terkait untuk mengatur supaya iklim globalisasi itu tidak terjadi ya, karena memang dari sampah ini bisa menjadi merusak lapisan ozon ya, karena sampah ini bisa menjadi panas Bu kalau dikumpulkan seperti di TPA Cipayung. Kalau ibu-ibu ke sana itu tadi ya, di mana yang ada di TPA mana yang ada kebakaran ya, itu karena memang dari ini percampuran sampah-sampah organik non organik itu yang bercampur, ini yang menyebabkan gas metan yang keluar, menyebabkan udara yang panas, ada gas-gas beracun yang keluar ya, bisa terbakar dan kadang terjadi bisa letusan Bu. Mungkin di tahun 2015 pernah terjadi 2005 bukan 2015 itu ada pernah terjadi kebakaran di Lui Gajah TPA di daerah Bandung ya, di situ itu apa yang meledak akhirnya menimbun beberapa desa di sekitarnya, ada yang meninggal sampai sekitar 100 orang lebih. Nah, itu jadi diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional karena itu tadi akibat dari kita yang tidak peduli ya sampah akhirnya bisa zolim ya terhadap orang-orang di sekitar sana gitu. Hanya ini sebetulnya sampah organik ini yang paling banyak Ibu-Bu, sekitar 60%. Nah, berharap Ibu bisa pilah sampah juga. Tadi Pak Haji sudah cerita, di Kota Depok itu sebetulnya paling enak Bu daripada kota-kota lain. Sudah ada fasilitas yang mengelola untuk sampah organiknya. Nah, yang itu tadi di PS Jalan Jawa itu yang mengelola sampah organik. Jadi bisa kita diangkut gratis Bu. Kalau kita pilah sampah organiknya itu nanti ada partai ember disebutnya. Nanti ibu-ibu akan dikasih ember yang mungkin sudah dijelaskan ya Pak di sana Pak RW waktu kemarin, bahwa nanti akan dikasih ember untuk untuk dipilah sampah organiknya. Ya tadi kalau kata Pak Haji nanti kalau disimpan di luar nanti ada yang ngambil gitu. Kalau di Kemiri Muka Pak Haji kemarin saya sosialisasi di sana, jadi mereka sepakat karena memang sering kejadian hilang embernya, jadi akan dikeluarkan pas akan diangkut Pak. Jadi embernya itu dikeluarkan pas akan diangkut. Misalnya seminggu itu 3 kali diangkut, Senin, Rabu, Jumat. Jadi dikeluarkan pas hari Seninnya pagi. Jadi warga mengeluarkan sampah organiknya dimasukkan ke situ kemudian diangkut seperti itu. Jadi kesepakatan supaya embernya tidak hilang. Nah kemudian sampah non organik. Nah sampah non organik ini sekitar 30% Ibu-Bu yang dihasilkan di rumah tangga. Ya, kalau mungkin zaman dulu tadi juga Pak RW bilang, mungkin pola hidup kita yang zaman dulu itu mungkin ibu-ibu kita mungkin di sini ibu-ibu masih memiliki piring yang lusinan enggak? Ya, masih ada yang punya ya Bu. Ya, kadang saya sosialisasi di tempat lain nggak punya Bu sampai selusin gitu. Paling cuman 10 gitu, 7 gitu. Kalau ibu-ibu saya terutama masih memiliki piring yang sampai lusinan, gelas yang sampai lusinan. Jadi ketika ada acara itu mengeluarkannya gelas dan piring gitu. Kalau sekarang kan praktis ya Bu. Kita sudah dapat fasilitas praktis seperti ini. Nah inilah yang semakin banyak sampah yang terjadi di rumah tangga ya seperti ini. Jadi sekitar 30% ini sampah. Nah ini sampah non organik ternyata ketika dipilah itu ternyata masih memiliki nilai ekonomis ya, bisa dimasuk atau disetor ke bank sampah. Ya mungkin nilainya nggak seberapa ya Pak Haji ya, karena niat kita tadi untuk membantu program Kota Depok dan kemudian juga diniatkan ibadah kita sebagai seorang muslim untuk tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak mengganggu yang lain. Insya Allah akan mendapatkan pahala dan akan dapat bonusnya itu tadi berupa tabungan uang, tapi walaupun nggak seberapa Ibu. Jadi jangan kaget nanti kok tabungannya setahun, ya kan kita akan dibagikannya setiap setahun sekali Bu. Jadi ibu-ibu mengharapkannya ketika ini mau Ramadan itu wah ada tabungan nih gitu ya. Coba Bu ini mau tanya tabungannya setahun berapa? Tahun kemarin hampir Total 2 juta ya. Bank sampahnya. Kalau Bu ini pribadi Saya 500. ini 500 sampahnya. Wah banyak sekali.
Kalau saya nggak nyampe, cuma 200.000 Bu setahun. Kalau saya ya, gitu. Jadi di situ. Jadi nggak banyak. Kadang ada yang cuma 50.000. Kadang ada tergantung sampahnya apa yang dihasilkan. Ya, ini. Jadi ada beberapa nanti dijelaskan oleh Bu ini sampah apa saja yang bisa disetor ke bank sampah. Jadi ada sekitar 47. Nah kalau ibu-ibu misalnya, Bu, kalau saya sudah terbiasa sedekah ke pemulung, silahkan. Silahkan ibu-ibu mau ke pemulung silahkan. Asal jangan dicampur ya ibu-ibu. Kan kadang kalau dicampur pemulung gimana Bu? Kaliannya diaduk-aduk malah bikin berantakan ya. Jadi sudah kita pilih Bu. Diingatkan sedekah mau ngasih ke pemulung gitu ya. Paling pemulung pun akan dipilah lagi, betul nggak ibu-ibu? Yang diangkut yang tertentu saja. Pasti yang nilainya bagus. Nah kalau ke bank sampah itu ada 47 item Bu. Sampai sendal jepit yang lepas aja diangkut ke bank sampah itu, betul nggak Pak Haji? Ya betul. Bisa, sendal, sepatu yang udah mangap Bu, tinggal sebelah bisa diangkut sama Pak Haji juga. Ditimbang ya Pak Haji, walaupun nggak seberapa harganya Bu, cuman kita sih, wah daripada dibuang ke tempat sampah menuhin TPA Cipayung, iya, betul. Iya, bisa apa aja Bu, ada helm boleh, silakan ibu helm yang sudah belah boleh, motor boleh diangkut kata Pak Haji, kulkas bisa. Di rumah di Ibu habis berantem nih Bu, habis berantem nih kancinya bolong tuh kata Pak Haji bisa diangkut katanya. Nah itu ternyata iya, kalau ke pemulung mohon maaf tidak semuanya diangkut, tapi kalau ke bank sampah itu ada sekitar 47 item. Sampai kabel aja Bu yang copot bisa disetor. Nah kabel. Oh tuh kresek, kantong kresek Bu yang sobek yang itu bisa diangkut. Kemasan juga sama Pak Haji diangkut. Ya. Jadi gimana? baju ya jangan bajunya. Nah kalau baju memang astagfirullahaladzim. Nah itu mau dibuang ke RW ya. Pasangin Boleh pasangin dulu. pasanginnya lepas. Oh jangan. Udah rusak Bu. Kirain udah rusak. Nah jadi ini bantal guling nggak bisa Bu. Jadi ya kenapa bisa disetor ke bank sampah? Karena ada pabrik-pabrik tertentu yang menerima Bu. Kalau misalnya seperti bantal, guling kayak gitu nggak ada Bu pabrik yang mengolah. Ya kayak kain juga di Indonesia belum ada pabrik yang mengolah kain menjadi kain lagi belum. Nah tapi kalau yang lain seperti kemasan seperti ini masih bisa diolah lagi. Nanti akan diolah lagi seperti ini ya Pak Haji ya? Iya Bu. Atau menjadi biji plastik ya Pak Haji ya? Nah seperti itu. Ya makanya kenapa ternyata ada yang bisa diterima di bank sampah ya. Dan satu lagi tadi kata Pak Haji, minyak jelantah jangan sampai dibuang karena akan berbahaya Bu. Ibu-ibu selama ini minyak jelantahnya dikemanakan? Alhamdulillah sudah disetor kemana? Sekali aja Bu. Ke Bu Yani. Oh ya disetor ke Bu Yani. Ya betul sekali. Makanya saya kaget RW 14 kayaknya ada Bu Yani deh. Oh iya, jadi di RW 14 sebetulnya sudah ada Grainy Gel Pak. Sudah ada Grainy Gel. Jadi makanya alhamdulillah sini nanti ada bank sampah, katanya di Bu Yani juga akan meningkat Pak Haji. Jadi bank sampah juga. Ya, alhamdulillah. Jadi pergerakannya cepat nih Pak RW. Nanti ada 2 titik bank sampah langsung. Iya bagus nih ya. Nah itu jadi dikumpulkan ternyata diolah menjadi apa Pak Haji? Minyak jelantah. Minyak jelantah jadi biodiesel Bu. Sabun. Bisa tapi masih kalangan kita kalau yang rumah. Iya. Jadi ibu-ibu jangan khawatir minyak jelantahnya diolah lagi menjadi minyak curah. Kan ada di berita-berita di TV ya. Pak Haji juga bisa kayaknya ya. Wah jangan, Pak Haji kena ya. Gak boleh soalnya Pak Haji itu diawasi oleh DLHK. Jadi barang-barangnya itu dikirim kemana jadi sudah diawasi, ibu-ibu jangan khawatir. Jadi minyak jelantahnya silakan disetor ke bank sampah, itu nanti akan diolah menjadi biodiesel. Pak Haji di drop ke pabrik-pabrik yang mengolah biodiesel ya Pak Haji. Nah, atau mau mengolah ya seperti di tempatnya Bu Yani. Kemarin PKK-nya juara berapa Bu Yani? Juara 1 karena ada inovasi membuat sabun dan lilin dari minyak jelantah. Keren ya. Jangan buat cuci tangan ya tapi ya. Ya, sabunnya bukan untuk cuci muka. Ya, karena kebayang ya ibu-ibu minyak jelantah hasil goreng, ikan asin,
iya, terasi, aduh, kancing lepis dan lain sebagainya, aromanya ya Bu ya, dan tidak disarankan untuk muka ya, memang hanya untuk kain. Kita seperti kos kaki, baju anak-anak yang putih kalau masuk mesin cuci kadang susah ya Bu, susah bersih. Nah itu dibantu dengan seperti itu, bisa ininya. Nah, jadi ini sekitar ini Bu, bisa diolah ya. Ini namanya perubahan sikap recycle atau upcycle. Kemudian, nah ini satu lagi, ada dua lagi. Sampah yang dihasilkan di rumah tangga itu adalah residu. Apa itu residu? Sampah yang tidak bisa didaur ulang kembali. Seperti apa? Pampers, ya kan. Kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu saya zamannya dulu masih pakai duk ya, masih yang dulu dari kain ya. Kalau lagi haid atau apa, anak-anak juga pakai popok, betul ya. Sekarang ada ya kemudahan menggunakan diapers, pembalut dan lain sebagainya. Ini masuk ke kriteria residu. Kemudian tisu, kemudian juga pembungkus nasi itu masuk residu. Kemudian styrofoam, kemudian juga puntung rokok, cotton bud, ini masuknya residu. Ya, tidak bisa didaur ulang kembali. Nah, inilah yang sebetulnya diharapkan diangkut oleh petugas kebersihan. Hanya sekitar 10% Bu, dua jenis ini sampah ini, residu dan B3 itu sedikit sekali. Nah ini sebetulnya yang diharapkan dibuang ke TPA Cipayung. Kalau semakin banyak warga yang memilah dan hanya sekitar 10%, itu TPA Cipayung tidak akan ditutup Bu, karena sekitar 10% saja yang dikirim ke sana. Ya. Nah satu lagi, sampah B3 itu apa? Sedikit yang di rumah tangga, paling baterai, betul nggak Ibu Bu? Ya baterai, kemudian juga misalnya pestisida, ya, atau semprotan nyamuk, tapi semprotan nyamuk alhamdulillah diterima di bank sampah itu. Nggak menyamuk Iya, iya. semprotannya aja ya. Jangan sama nyamuknya katanya Bu ya, semprotannya aja. Kemudian ini yang sedikit paling kalau ada yang sakit di rumah, ada suntikan atau ada infus itu sedikit kan, itu paling medis ini jarang sekali. Nah jadi paling ada baterai doang. Ya inilah sebetulnya yang diangkut oleh petugas kebersihan yang diangkut ke TPA Cipayung. Ini. Jadi makanya berharap warga, karena memang sebetulnya yang menghasilkan sampah tadi kata Pak Haji siapa? Kita ya Bu, bukan pemerintah. Berharap kitalah yang memikirkan dan bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan. Karena bisa jadi Bu kita meninggalkan warisan, betul nggak? Ya, karena itu tadi tidak terurai cepat Bu. Sampah plastik aja itu bisa terurai bisa sampai ratusan tahun, betul nggak Pak Haji? Karena pernah ditemukan bungkus, mohon maaf saya sebut ya, kemasan Indomie tahun berapa di pinggir pantai itu masih ada, masih utuh. Kemudian juga saset yang zaman dulu ya itu masih ada Bu, ditemukan masih utuh. Ya, iya. Nah itu jadi lama terurai, bisa jadi mohon maaf umur kita tidak tahu. Sudah tidak ada, tapi ternyata sampah yang kita hasilkan itu masih ada Bu, di tempat TPA Cipayung, entah kemana gitu. Nah jadi kita sekarang harus bijak ketika mau membeli sesuatu, itu harus dipikirkan dua kali ya. Jadi harus dipikirkan dua kali akan menghasilkan sampah cepat atau tidak, atau dikemanakan ini sampahnya. Kita harus bertanggung jawab. Ya mungkin ibu-ibu nanti kalau sudah terbiasa memilah sampah, ketika ada acara-acara ini seperti ini, gergetan nih, kayaknya sampahnya bisa nih disetor ke bank sampah. Begitu nggak ibu-ibu? Ya. Cerita kemarin Pak RW Mehmet ya, Pak RW ya, denger ya. Jadi istrinya udah kalau ada acara-acara udah ting katanya gitu. Kalau melihat sesuatu yang begini, wah bisa diambil disetor ke bank sampah gitu. Nah, seperti itu. Tapi itu sih ini ya, bonusnya gitu. Maksudnya kita mendapatkan sesuatu. Tapi itu tadi dalam rangka kita mengurangi tumpukan sampah di TPA Cipayung, dan itu tadi kita berusaha bertanggung jawab dengan sampah yang kita hasilkan. Misalnya kita menerapkan gaya hidup 3R. Ada yang tahu ibu-ibu 3R apa? 3R Bu. 3R apa ibu-ibu? 3R, reuse, recycle. Jangan tanya Bu Yani. Bu Yani mah. reuse, recycle. Itu apa? Kita menolak sampah produk yang menghasilkan sampah cepat. Misalnya kita pergi beli bakso Bu Ibu ya. Mungkin kalau sudah terbiasa kita bawa mangkok sendiri, betul kata Pak Haji. Pak Haji juga sering kalau beli bubur atau beli nasi uduk bawa ini, betul. Tin wall ini kan bisa dipakai guna ulang lagi ya.
Jadi bisa digunakan berapa kali ini bisa digunakan. Walaupun di sini ada tandanya berapa kali nih, ya. Nih, jadi bisa digunakan. Atau kita membawa tempat-tempat makanan tersendiri ya. Nah itu tadi apa? Berarti dalam rangka kita mengurangi styrofoam, mika, plastik dan lain sebagainya. Atau misalnya ketika belanja nggak usah pakai plastik Bu, karena kita sudah bawa apa ini? Nah bawa tentengan sendiri. Nah itu berarti kita sudah reduce ya. Jadi sudah berusaha untuk menolak sampah. Kemudian reuse apa? Menggunakan kembali itu tadi program yang tadi kita kemana-mana ini digunakan lagi. Atau misalnya ada kantong kresek terpaksa kita dapat lagi kita gunakan lagi. Atau bisa dijadikan kreativitas, bisa dijadikan tas lagi. Ada nanti kalau Bu RW mau ada pelatihannya lagi bikin kantong dari kantong kresek. Jadi kantong kreseknya lagi dijadikan lagi kantong yang lebih bagus lagi. Ya, nanti itu. Jadi ini yang nanti harus kita lakukan. Terus satu lagi, recycle. Recycle itu apa? Tadi kita membuat kerajinan-kerajinan, membuat sabun dari minyak jelantah, kemudian juga membuat tas-tas dari, mungkin ada yang pernah pelatihan ini ya, membuat tas dari bungkus kopi, ya. Ada di sini yang sudah membuat wewe, ya, sudah membuat, belum? Ya itu mungkin ada pelatihan-pelatihan. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin untuk bank sampahnya nanti Bu Rini yang menjelaskan ya Bu Rini ya. Dan kita dari tim komunitas bank sampah ada pendampingannya. Jadi ibu-ibu jangan khawatir Bu RW. Nanti kita bantu pendampingannya. Kemudian nanti insya Allah ada starter kit ya Pak Haji dari kita. Itu dari starter kit ibu nanti dapat berupa alat tulis, gunting, cutter dan lain sebagainya. HP. Wah Pak Haji yang ngasih. Pak Haji yang ngasih tuh berarti. Kemudian timbangan kita kasih, saya kasih. Ya, timbangan. Insya Allah dapat timbangan. Ya, jadi kita dampingi nanti ibu mau launching pertama kali nanti ada dibantu Bu Rini, nanti insya Allah saya hadir juga nanti bisa lihat untuk dipisah-pisahkannya atau gimana ya gitu. Nanti kita ada. Kemudian pencatatannya juga nanti dibantu Bu Rini untuk dilaporkan nanti ke Haji. Nanti kalau sudah terbentuk bank sampah di sini nanti ketuanya siapa, terus pengurusnya siapa nanti dimasukkan ke dalam WhatsApp grup Bu. Ada WhatsApp grupnya untuk melakukan penjadwalan dan info-info yang lain. Dan didaftarkan ke dinas ya? Ya, didaftarkan ke dinas untuk mendapatkan SK. Karena nanti ada SK dari kelurahan ya Bu Rini ya. Nanti akan dapat SK bahwa di sini sudah ada bank sampah. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf nanti dilanjutkan oleh Bu Rini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak RW 14, Bapak Asmat, Bapak Hendra sebagai perwakilan Bank Sampah Induk, kemudian Bu Tati, Ibu RW, dan ibu-ibu kader PKK RW dan RT yang insya Allah semuanya bisa hadir dalam acara sosialisasi dan acara yang utama adalah arisan PKK ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Ya, melanjutkan penjelasan dari Bu Tati tentang pembuatan. Kita bahas dulu tentang pembuatan ya Bu ya. Pembuatan bank sampah. Untuk pembuatan bank sampah sebenarnya mudah. Iya, silakan. Nanti sambil dibagikan saya jelaskan dulu ya. Proses pembuatan bank sampah, insya Allah nanti Ibu cuma bentuk pengurusnya, ketua, sekretaris, kemudian bendahara dan anggota. Minimal 5 Bu. Nanti mau lebih dari itu juga nggak apa-apa. Nanti tugas-tugasnya jelas sebagai ketua, kemudian kemudian sekretaris bagian penulisan, kemudian bendahara yang nanti memegang uangnya, kemudian anggota nanti di sana. Nanti kita ketika menimbang itu alurnya nasabah datang, tapi barang sudah dipilah ya Bu. Barang sudah dipilah, kemudian sudah bersih. Nanti yang diterima itu yang udah bersih. Kemudian datang, ditimbang, dicatat, kemudian dikumpulkan langsung diangkut.
gitu. Jadi nggak nunggu berhari-hari atau sehari pun enggak. Ya paling telat-telat dikit ya Pak Hendra. Iya. Ya karena kan kita di Beji ini banyak. Jadi kadang satu hari itu bisa bank sampahnya itu lebih dari 2. Apalagi kalau hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu banyak. Gitu. Bisa 13 tuh. Jadi harus sabar menunggu. Insya Allah diangkut. Nah itu prosesnya. Nah itu Bu udah pada terima semua ya. Walaupun ada yang belum bagian, karena memang saya belum sempat fotokopi banyak. Ya. Untuk jenis barang yang diterima di bank sampah, itu yang pertama dus atau box. Kardus ya Bu, kardus. Jadi kardus yang ciri-cirinya itu yang ada rongga-rongganya, ada rongga di dalam kardus. Ini ya bekas air mineral, ya seperti itu. Yang bergelombang, ada gelombangnya di tengahnya, ya itu. Kemudian yang kedua putihan. Putihan tuh ini kayak gini nih, kertas keras putih. Misalnya buku tulis yang udah nggak dipakai ya, yang udah dipakai kelas sebelumnya, tapi masih ada tulisan, itu bisa dibuka. Jadi buku tulis dibuka, covernya dilepas, kawatnya diambil, straplessnya, itu namanya putihan. Kertas putih ya gitu. Kemudian koran misalnya tahu ya Bu, koran walaupun sekarang udah jarang tapi ya beda lagi majalah. Kemudian duplek itu tadi yang buku tulis yang covernya dibuka, itu termasuk duplek. Terus bekas misalnya Ibu beli makanan, beli bembek jadi beli makanan misalnya permen yang satu dus, yang satu kotak ya. Nah itu bisa, itu namanya duplek. Snack box, nasi box, benar, duplek itu namanya. Kertas-kertas yang bersablon, yang berwarna, nah itu juga masuk duplek. Seperti itu. Kan di kertas ini putih ya, ada yang warnanya hijau, ya, nah itu masuk duplek. Gitu. Kemudian kertas semen, kita hafal ini kertas semen. Kemudian majalah dan buku, nah ini majalah, udah tahu ya majalah apapun. Kemudian buku yang ini Bu, kayak buku sekolahan paket tuh, nah itu. Ya, ya LKS itu masuk buku. Banyak kayak ibu yang punya. Iya. Bukunya masih baru-baru lagi. Iya. Itu malah mungkin belum pernah dibuka-buka, malah masih pada bagus. Iya. Kemudian gelas A bersih. Nah ini gelas A bersih yang ini nih Bu. Ya, ini gelas A bersih. Nah, untuk memilahnya, kalau kita ini misalnya udah habis, ininya dilepas plastiknya. Plastiknya jangan dibuang. Ya, sedotannya masuk yang kategori lain nanti. Masih dikumpulin juga. Dan plastik ini juga nanti jangan dibuang juga, masih masuk dengan yang lain lagi, nanti dibahas ini. Seperti itu. Jadi yang ini ada 2 item, gelas sama plastiknya. Ya, kalau ada sedotan aja ada 3. Kemudian gelas B bersih. Gelas B bersih itu kalau ini kan bening warnanya ya Bu. Kalau gelas B itu yang berwarna. Gelas kopi gitu ya. Kayak teh gelas, apa lagi? Teh, ya pokoknya berwarna. Atau ada yang bening tapi ada sablonnya, kayak haus gitu ya, yang haus, merek haus. Itu masuk gelas B. Ya, kemudian botol A bersih, botol mineral, air mineral. Kemudian yang lem mineral yang besar ya Bu, lem mineral galon. Ya termasuk. Masuk. Oh ember. Bisa ember, bisa Botol B, botol A. mineral ya.
Iya, yang kayak galon itu juga. Iya, Galon. bisa ember, bisa itu. Jadi galon lem mineralnya juga masuk Bu di dalam botol A bersih. Gitu. Kemudian botol B ini sama botol yang berwarna, ya Bu, warna kayak Maison, terus apa lagi? Nggak apa? Sprite, ya Fanta, Fanta mah bening ya? Ya, airnya daun merah. Ya, ya. Katanya yang berwarna Bu kayak susu itu kan, yang dari plastik. Ya. Kemudian plastik mika plastik yang buat tempat kue Bu. Nah, itu. Tapi kondisinya bersih semua ya Bu, jangan ada bekas sambal dimasukin aja, harus dibersihkan, dicuci, dikeringin. Nah saya juga sendiri kalau misalnya beli sayuran kan kalau nggak bawa tempat pakai plastik tuh, itu plastiknya saya yang kiloan Bu, itu saya cuci, saya gantungin. Emang kelihatannya rame banget ya dapur. Cuman ya kalau udah kering tinggal diambil aja, nanti dikumpulin udah dijadiin satu, jadi insya Allah bersih gitu ya. Kemudian emberan hitam itu plastik yang warna hitam kayak bak yang hitam, kemudian ember. Oh iya, kalau emberan hitam, kalau warna hitam memang yang udah diulang-ulang Bu, daur ulangnya. Kayak pot, makanya pot itu kan murah-murah yang hitam tuh, itu udah didaur ulang. Apa Bu? Mulutnya ember. Itu di mana itu? Masih bintang sampah. Ditimbang bentar. Kita buang itu. Yang mulut ember kita buang. Ya lanjut, emberan warna lunak atau lentur. Kayak ini Bu, Ibu kan kalau beli sampo yang botol itu kayak gitu. Apa namanya? Jadi ciri-cirinya yang bisa pencet, yang lembek ya gitu, lunak. Masih elastis. Yang masih elastis. Ini juga masuknya emberan lunak ya berarti. Ya, kita emberan lunak wallnya. Gitu. Kalau misalnya ada samponya, di ini aja Bu, dikocakin aja, dibersihin. Dikeringin ya, ditirisin gitu. Kemudian emberan keras, ini terdiri dari mainan anak, helm, TV, monitor, seperti itu. Ya. Kemudian toples kristal bening. Yang ini Bu, kalau misalnya kita kan kalau lebaran tuh suka beli kue, nastar. Nah itu bisa. Apalagi kalau habis lebaran ya. Biasanya memang kalau kita habis lebaran yang paling banyak gitu. Iya, numpuk. Ya, kemudian keping CD. Ini keping CD mah udah zaman dulu ya. Tapi mungkin bingung uangnya ya. Karena sekarang kan udah nggak kepake lagi. Itu dikumpulin aja Bu, ya nanti bisa ditimbang. Kemudian tutup galon atau tutup botol air mineral. Nah ini juga bisa. Kemudian kresek atau asoy. Kresek Bu, kalau kita belanja tuh di kresek tuh, itu kadang kan banyak banget tuh. Udah dijadiin satu, dikumpulin, nanti ditimbang. Kemudian plastik bening, plastik gula Bu, yang perapatan tuh, atau plastik baju kan bening tuh, tanpa sablon ya Bu, jadi nggak ada warna-warna. Plastik bening. Kalau misalnya ada yang sablon, masuknya ke kresek. Kemudian plastik warna atau bergambar. Ini seperti sasetan Bu, kayak bungkus Indomie, kemudian sampo, apalagi Royco, ibu-ibu yang suka masak, ya kopi, saset, gitu, itu masuk situ. Kemudian ya ciki-cikian Bu, kalau anak-anak jajan
Ya dikumpulin Bu, jangan buang sembarangan. Gitu. Kemudian plastik selapan minyak. Minyak kan Ibu suka beli refill tuh pakai plastik, bukan di botol. Nah itu namanya. Tapi beda sama plastik bantal ya Bu. Kalau selapan minyak yang agak tebal, kalau yang bantal itu tipis. Itu masuknya ke ini tadi, plastik warna dan bergambar. Yang bantal ya. Ya, yang bantal gitu. Kemudian karpet talang, jas hujan, kolam air anak atau ban. Nah ini bisa. Ya. Kemudian 2 dus bekas susu ultra, namanya tetra Bu. Jadi itu dibersihin ya Bu, jangan enggak, karena kalau nggak dibersihin baunya kan luar biasa ya, asem, bau gak enak deh. Jadi dibersihin, Ibu gunting aja atasnya, jangan sampai putus, ya. Itu dikocakin, ditirisin, udah. Sedotannya jadi emberan lunak. Kabel utuh, kabel yang masih ada tembaga di dalamnya, boleh tuh dipotong-potongin. Atau yang udah banyak yang kadang suka dimain tikus ya, dimakanin tikus tuh. Nah itu. Kemudian kulit kabel. Nah ini yang rajin nih, yang kabelnya yang gak kepake, tembaganya diambil, dipisah, kulitnya aja bisa. Satu sendal. Nah ini bisa juga. Kalau yang udah nggak kepake, kan ibu-ibu kadang suka ikut tren. Oh sekarang lagi model yang kayak bantal tuh, yang apa enteng. Jadi selap bakiaknya ditimbang aja. Itu sepatunya jenis apa? Apa dia kan? Sepatunya masih bagus. sepatunya itu jenis apa aja? Ya sepatu jenis apa aja, olahraga, pantopel. Tapi yang pasang ya Bu, kalau Iya. pasang bisa dipakai kan. Iya. Pasang terus masih dari toko. Cakep banget itu Mas. Itu bagian pengurus kayaknya nanti. Kemudian kaleng atau seng. Kaleng atau seng. Ya Bu. Kaleng biskuit ya. Kaleng biskuit, kaleng susu, Ya. cet, ya sate. Sakit ya. Kemudian aluminium, Panci, Bu, panci. panci. Jemuran Bro. Ya bisa jemuran. Kalau yang udah patah, Semuanya ditimbang apa pakai tambang? iya ganti tambang gitu. Oh iya, minuman yang ini, yang aluminium. Kalau diginin remuk Bu. Jadi kalau kita pencet, Pokari. ya itu masuk aluminium. Dia remuk aja. Ya. Kalau yang nggak bisa diginiin, itu kaleng ya Bu maksudnya. Kemudian tembaga, ya tembaga kan banyak tuh kalau kipas rusak, ada tembaganya. Udah dituin bisa. Tadi dari kabel, isi kabel itu juga masuk tembaga. Wajan, regulator, keran besi. Nah ini bisa juga Bu, wajan. Ya. Ya. Plastik gimana? Plastik masuk ke paralon. Atau Emberan Bu masuknya. Emberan keras. Kemudian besi. Nah ini besi. Tahu ya kalau besi mah ya. Ya kalau besi itu cirinya berkarat sih Bu. Kalau yang udah lama nggak dipakai berkarat, nah itu besi. Kemudian kawat per spring bed. Oh spring bed gimana tuh berarti? Iya. Kalau saya bilangnya dasar yang sudah lepas kotornya. Iya. Oh ya, untuk spring bed ya itu kasurnya itu kan ada spring bed harus dibuka itunya busanya. Jadi utuh spring bednya aja, springnya aja apa kawatnya aja, karnya aja. Gitu. Kemudian kabin ini besi tipis.
kayak di kipas Bu, kan ada besinya ya, kan nggak semua plastik. Nah itu kabin namanya. Jeruji sepeda termasuk. Payung, kabin juga namanya. Yang berikutnya aki, bukan aki-aki ya Bu. Jangan ada. Jangan ditimbang ya Bu. Mertuanya jangan ditimbang. Aki-akinya. Kalau udah nggak kepake katanya. Yakin ya. Kalau mau bilang nggak apa-apa. Ya, belum punya cucu. Yang aki-aki itu yang punya cucu. Kemudian lampu. Nah ini lampunya utuh ya Bu, jangan yang pecah. Ya. Mati jangan bilang. Iya Bu, yang pastinya udah mati. Ini nanti pulang rumah pulang diambil. Enggak jangan. Iya. Jadi salah-salah jadi. Ya, ada lagi itu tanya. Iya bohong. Iya, bohlam, lampu, neon, panjang-panjang. Naon-naon. Dia botol beling utuh, botol sirup, botol kecap, saus yang dari beling ya Bu. Nah, dalam keadaan utuh, jangan yang ada pecah atau gopak. Yang berwarna nggak apa-apa. Iya botol beling. Kemudian TV 14 inch. Ya kalau mau ganti yang 40 inch atau 60 inch, 14 ya ditimbang. Boleh sih. Itu kan dari yang baru ke yang lama. Iya, itu yang 14, yang 21 Ibu bisa. Kemudian kulkas 1 pintu, kulkas 2 pintu, misalnya diterima. Yang ada pintunya juga diterima Bu. Oh gitu. Ya yang ada pintunya diterima. Kulkas. Kulkas aja. Isinya boleh. AC komplit ya Bu, jangan kalengnya doang, tapi ada isinya. Penduduk kurang lebih 3.500 DPT. Nah, saya melihat ya kan kalau satu kakak menghasilkan 1 kilo aja sampah sehari, itu udah 1.000 kilo, berarti 1 ton sampah yang dihasilkan oleh RW 14. Nah, dengan data seperti ini, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini setuju bahwa saya akan membentuk bank sampah 2. Jadi kayak posyandu. Jadi bank sampah RT gabus 1, gabus 2. Nah, jadi 1. Jadi ada 2 bank sampah di RW 14 Pak Haji. Jadi tolong Pak Haji support timbangannya ini semua. Biar minggu depan atau maksimal akhir minggu ketiga di bulan September kita udah bisa berjalan, dan langsung setelah akhir ini mungkin yang belum terbentuk kita akan bentuk langsung ke pengurusan karena cuma SKB sama 3 anggota 5 jabatan dari RT. Pokoknya gabus 1, gabus 2 kita nanti tinggal kasih nama aja apa, itu yang pertama. Yang kedua, memang betul tadinya saya mau sosialisasikan mengenai bak sampah yang non organik ya Bu ya, yang program dari Pemda tadinya mau di arisan RW, tapi karena yang datang rata-rata Bapak RT ya, jadi saya belum sempat hanya di sini. Nah, pengen saya mah buat jadi percontohan, karena bak sampah itu kan kalau nggak salah saya tangkap dari kelurahan itu, 1 bak sampah ukuran 50 kilo itu 1 bak sampah untuk 25 rumah.